Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan dibuka dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu, Engkau alasanku hidup, Tuhan. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalan-Mu. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Kepada hamba yang akan membuka dalam doa pembukaan, dipersilakan. Umat Tuhan, kita satu dalam doa. Kulimen ayat terhibuya pai. Kami mengucap syukur, kami persembahkan terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas anugerah Tuhan yang tidak terkira. Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami masih dititip nafas, memberi kekuatan kesehatan, dan mengatur langkah kami sehingga kami boleh ada dalam hadirat-Mu melalui channel YouTube ini untuk belajar kebenaran-Mu lewat ibadah pendalaman Alkitab. Ini kami semua kuduskan dan basuh. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami. Rori tanhalla kata mahu kesai. Segenap roh, jiwa, tubuh, seluruh panca indera keberadaan kami dikuduskan dan dibasuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Lalu biarlah dengan berhiaskan kekudusan kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuliakan, membesarkan nama-Mu, terlibat dalam pelayanan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Seluruh perangkat alat-alat sampai kepada sarana prasarana jaringan yang kami pakai terhubung diberkati oleh Tuhan. Tempat kami beribadah dikuduskan lalu dibungkus dengan kuasa darah-Mu. Kalau ada pekerjaan setan iblis, kuasa-kuasa gelap, kekuatan yang tidak senang mengganggu, menghalangi kami untuk beribadah, untuk mengambil bagian dalam pelayanan, menyenangkan Engkau dalam ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami hancurkan kekuatannya, dan kami tolak keluar pergi, enyah ke tempat-Mu. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan. Deta hotilikan smai, karuniakan kami roh pujian di hati untuk kami percayai, dan di mulut untuk kami lantunkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu tabiskan ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya dan cinta Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita telah dibuka dalam doa. Dan mari saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kerahkanlah
kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Dan mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan angkat satu lagu doa. Kubawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Shkihibi anaralai anharalur lahai naralai naskai. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan bahwa sampai pada saat ini anugerah-Mu, penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Bapa, saat ini Tuhan dalam ibadah pendalaman Alkitab kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami untuk-Mu Tuhan. Bapa, biar kiranya apa yang kami berikan Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau memberkati, melindungi senantiasa Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka Kau membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan kita. Biar kiranya persembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, dipersilahkan. Umat Tuhan, kita satu dalam doa. Kunita piyata puj mai ketnai. Terima kasih, kami telah memuji-muji namamu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, serta tanda ibadah kami kepadamu. Terimalah semua menyenangkan hatimu. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Siapakah hamba-Mu yang mengerti kebutuhan umat-Mu? Tapi hamba letakkan pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu, agar supaya baik hamba-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah semua diberkati oleh Tuhan. Semua kekuatan yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami untuk belajar isi hatimu, mengerti kebenaran-Mu, khususnya pengungkapan rahasia kitab Wahyu. Setiap hambatan, halangan, rintangan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan tolak keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa, ketana libe cukup mau. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau duduk tenang, sehidangan dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hatimu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman bersama dengan saya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali melalui channel YouTube ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan kita, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 6 ayat yang kedua, tentang pembukaan meterai pertama, di mana Tuhan perlu mengungkapkan arti sebenarnya tentang penunggang kuda putih. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab pertemuan kemarin ada dua kelompok rabi-rabi yang menafsir Wahyu pasal 6 ayat yang kedua. Ada yang menganggap bahwa pembukaan meterai pertama dalam Wahyu pasal 6 ayat yang kedua itu berbicara tentang kegerakan besar, pencurahan roh hujan akhir. Dan ada kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa itu adalah Kristus palsu. Dan kemarin kita sudah sampai bagaimana penjelasan-penjelasan yang disampaikan bahwa penunggang kuda putih itu adalah berbicara tentang pengajaran palsu, gerakan kepalsuan, Kristus palsu, dikaruniakan mahkota kepadanya, itu artinya mahkota kebinasaan. Lalu di situ dikatakan keluarlah ia dengan tanda kemenangan supaya ia menang lagi, berarti dia pernah kalah. Dan memang Kristus palsu kelihatan saat ini seolah-olah menang. Mereka itu seolah-olah berada dalam euforia kemenangan, karena lihat begitu banyak hasil kerja yang menyebabkan orang yang kandas imannya terjerumus kembali ke dalam dosa. Tapi saya yakin bahwa ketika Tuhan mengungkapkan ini, Tuhan perlu menyampaikan bahwa hari-hari ini kita tidak boleh bermain-main, supaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kitab Wahyu, masih penjelasan tambahan dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang kedua. Saya lanjutkan. Segala kuasa dikaruniakan oleh Bapa-Ku kepadaku waktu aku bangkit dari antara orang mati. Kita tahu Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Di situ Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Itu luar biasa, artinya dialah Tuhan. Aku tak perlu mencari kemenangan lagi. Ingatlah bahwa anak-anakku yang beriman kepadaku akan mengalahkan dunia. Itu kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Itulah iman kita. Dan iman kita tentunya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Artinya, ketika kita percaya pengorbanan Yesus, kita menjadi milik Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi maunya, maka iman mengalahkan dunia. Kita ini lebih dari pemenang, kata firman Tuhan. Aku peringatkan, barang siapa yang menafsirkan Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 adalah kegerakan Roh Kudus hujan akhir, itu sama dengan menghina firman-Ku atau mendukakan hatiku. Kitab Wahyu ini dipersembahkan kepada Rasul Yohanes
bukan saja sebagai kitab yang ke-66, tapi di situ adalah rencana Tuhan dari awal sampai akhir, bagaimana tujuan Tuhan untuk membawa gerejanya menuju kepada penyempurnaan, sekaligus awasan apa-apa yang akan terjadi, gerakan iblis, kekuatan-kekuatan iblis yang coba ingin menghambat rencana penyempurnaan gereja Tuhan. Makanya kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mengungkapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini, percayalah bahwa apa yang kita sedang pelajari ini adalah berdasarkan pengungkapan, pewahyuan daripada Tuhan. Malah cara mendapatkannya melalui vision, di mana Tuhan mengajar langsung kepada hamba-hambanya yang Tuhan sudah pakai. Saya lanjutkan materi ini. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, dan jika dihubungkan dengan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16, kamu dapat melihat bahwa iblis meniru aku. Lihat, antara lain, aku naik kuda putih atau menunggang kuda putih. Di situ disebutkan juga dalam Wahyu pasal 6, Kristus palsu juga naik atau menunggang kuda putih. Dalam Wahyu pasal 19, aku pakai mahkota. Dalam Wahyu pasal 6, Kristus palsu juga pakai mahkota. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16, aku pakai pedang yang keluar dari dalam mulut. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, di situ Kristus palsu juga pakai busur panah. Dan kemarin kita sudah ingatkan, sesungguhnya yang dipegang itu hanya busur panah dan tidak punya anak panah. Apa yang bisa kita simpulkan dari perbandingan Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, kemudian Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16, ternyata iblis bersama dengan kroni-kroninya itu gemar menjiplak, mengkopi atau memalsukan. Itu sebabnya kita umat Tuhan minta karunia hikmat dari Tuhan, karunia membedakan segala roh, agar supaya kita terlibat dalam sebuah komunitas, kita berada dalam sebuah persekutuan, maka dengan kepekaan roh yang Tuhan beri bagi kita, kita juga tahu, oh ini masih dari Tuhan. Oh ini roh daging. Ini sudah terjadi percampuran. Wah ini nyata-nyata pekerjaan dari kuasa kegelapan. Kenapa? Agar supaya kita tidak terkecoh, kita tidak ditipu. Sebab pada waktu kita tidak punya karunia untuk membedakan segala roh, akhirnya kita mencemplungkan diri. Kita masih merasa bahwa itu Kristus yang sesungguhnya, tapi ternyata itu adalah gerakan kepalsuan, Kristus palsu. Bisa dibayangkan kalau kita bertahan lama-lama dalam komunitas yang sedemikian, bukan membawa kita menjadi pengantin, tapi akan menjadi pengantinnya antikris. Kristus palsu akan menuntun kita bertemu dengan antikris. Dan kita tidak mau. Kita sudah berjuang mempertahankan iman kita. Kita sudah banyak berkorban. Kita sudah menunjukkan kesetiaan kita. Tapi pada akhirnya kita tidak bertemu dengan Kristus sebagai mempelai sorga, tapi bertemu dengan antikris. Untuk itu, melalui perbandingan Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, dan juga Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-16, mari umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, buatlah keputusan. Buatlah keputusan. Cari pengajaran yang sesungguhnya. Cari komunitas di mana Tuhan hadir. Dan apabila kita masuk dalam persekutuan yang sedemikian, iman kita boleh bertumbuh, rohani kita boleh dibangun menuju kepada pendewasaan. Dan saya percaya satu ketika kesempurnaan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk mengetahui ciri-ciri dari Kristus palsu, perhatikan teguran kepada ketujuh sidang dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Nanti kalau saudara bisa buka kembali pelajaran kita atau buka kembali di channel YouTube, di situ ada pembahasan-pembahasan, pendalaman tentang kunjungan Tuhan kepada tujuh sidang. Dan yang menarik, bahwa di akhir-akhir kunjungan itu ternyata Tuhan banyak menegur. Kenapa? Karena Tuhan menemukan ada gerakan-gerakan kepalsuan yang coba meracuni tubuh Kristus, yang coba meracuni pertumbuhan rohani daripada ketujuh sidang. Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Ketujuh sidang yang ada di Asia Kecil yang dikunjungi, saya mau katakan itu mewakili gereja-gereja yang ada di keempat penjuru alam. Untuk itu, mari kita kenali ciri-cirinya. Iblis juga bisa melakukan mujizat, tetapi mujizat itu mujizat palsu. Kuasa itu berasal dari iblis. Untuk itu jangan kita cepat terpengaruh. Ada pepatah katakan begini, manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dibuang. Itu artinya kita harus minta karunia untuk membedakan kepekaan rohani. Saya lanjutkan. Mereka belum disebut Kristus palsu. Ciri-cirinya sudah ada. Gejalanya sudah ada. Karena aku masih memberi kesempatan untuk memperbaiki pelajaran mereka. Memang selalu pada bagian akhir kunjungan tujuh sidang, dalam beberapa pertemuan yang lalu, selalu di situ dikatakan Tuhan memberi kesempatan.
Tuhan memberi kesempatan. Ya, sekaranglah waktunya ketika kita tahu, sudah mendengar, kita meresponi kalau ada yang salah, kita kembali kepada jalannya Tuhan. Kita berbesar hati, kita mengakui, kemudian kita mohon ampun dan mohon agar supaya roh Tuhan itu memulihkan segalanya. Saya percaya, di mana ada niat baik, di mana ada usaha untuk kembali kepada jalan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara dalam satu ilustrasi perumpamaan anak yang terhilang, di mana anak bungsu meminta warisannya, padahal ayahnya masih hidup. Kita tahu biasanya pembagian warisan itu pada waktu pemberi warisan itu sudah tiada. Ahli warisnya nanti sabar menunggu pada waktu pembuat warisan itu sudah tidak ada, baru dibagi. Tapi anak yang bungsu ini ngotot, minta supaya apa yang menjadi bahagianya diberikan. Bapak itu memberikan, dan dalam sekejap apa yang menjadi hak-haknya itu dibawa pergi. Dia pergi, kemudian dia hambur-hamburkan untuk melasatkan kesenangan dagingnya. Dan dalam perumpamaan itu, kita mendapati cerita akhirnya dia sudah berada di kandang babi, memohon belas kasih, bekerja menjadi penjaga babi. Dan ketika dia lapar, dia minta makanan babi itu, sedikit ampas dari makanan babi untuk mengganjal perutnya. Tapi tiba-tiba, di tempat itu dia mendapatkan pencerahan. Di rumah Bapakku, begitu banyak makanan dan banyak kesenangan. Akhirnya kita tahu dalam perumpamaan itu, anak bungsu itu katakan begini, aku akan kembali kepada Bapa. Dan rupanya dalam ilustrasi itu, Bapa selalu menunggu di depan pintu. Kalau anaknya yang bungsu itu pulang. Dan benar saja, anak itu kembali. Bapa itu berlari. Dia memeluk anak itu. Kemudian dia katakan kepada hamba-hambanya, ganti pakaiannya, bersihkan dia, pakaikan pakaian yang bagus. Itu artinya apa? Ada restorasi, dipulihkan kepada keadaan semula. Sadar atau tidak sadar, kita harus mengakui baik person kehidupan kita atau komunitas kita di mata Tuhan. Mohon maaf saya pakai istilah ini, mungkin sudah seperti anak yang terhilang. Tadinya komunitas persekutuan kita itu adalah persekutuan yang menyenangkan Tuhan sebagai anak kebanggaan. Tapi karena kita lengah, kita lebih mengikuti kata hati kita lebih mengikuti Kristus palsu yang membujuk. Akhirnya kita seperti anak bungsu yang sudah ada di kandang babi. Tapi puji Tuhan, selama nafas Tuhan masih titip, selama waktu Tuhan beri, berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, membawa hidup ini, membawa komunitas kita, apalagi sebagai penganjur, pemimpin dalam komunitas, kelompok-kelompok persekutuan, kelompok-kelompok yang bisa menghimpunkan orang. Mari kita kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya. Saya percaya selama Tuhan belum datang, selama belum zaman antikris, selama nafas Tuhan masih titip, masih ada kesempatan bagi kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya bukan langkah pertama yang menentukan, bukan langkah pertengahan yang menentukan, tetapi langkah terakhir. Perubahan itu bukan besok, bukan tahun depan, bukan nanti kegerakan besar, tapi perubahan itu mulai dari sekarang. Ambillah keputusan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan pasti memberi kesempatan bagi kita agar supaya seperti komunitas, kelompok hidup yang lain, orang-orang lain dipakai oleh Tuhan, dibawa dalam segala kelimpahan, keindahan kasih karunia Tuhan, maka kita pun bisa merasakan itu. Saya lanjutkan. Kalau mereka tidak mau memperbaiki pelajaran mereka, tetap mempertahankan pelajaran palsu dan sesat, tidak mau insaf dan bertobat, maka akan berhadapan dengan aku. Saudara tahu, kalau Tuhan sudah berbalik menjadi lawan kita, berarti tinggal penghukuman yang kita dapatkan. Untuk itu, masih ada kesempatan bagi kita. Kenali ciri-ciri dari Kristus palsu. Lalu biarlah kita berbesar hati, Tuhan, ampuni saya. Mungkin tanpa saya sadari, atau saya tahu tapi tidak berdaya karena situasi dan keadaan. Tapi hari ini, saya mau melangkah untuk melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya lanjutkan. Aku berikan contoh beberapa pelajaran yang keliru. Ini ciri-ciri daripada pengajaran Kristus palsu. Pelajaran palsu dan sesat. Yang pertama, memadamkan suara roh. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana ada kelompok kekuatan yang coba ingin memadamkan pekerjaan roh. Mereka katanya rindu supaya mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, rindu berkecimpung dalam pekerjaan roh,
Tapi ketika roh Tuhan mulai bekerja, mereka alergi. Mereka tidak siap. Akhirnya banyak yang memadamkan. Nah ini contoh daripada pengajaran Kristus palsu, memadamkan suara roh. Bapak Ibu Saudara, memang Alkitab itu adalah panduan. Dia adalah tongkat pengukur. Tapi kita berada pada satu zaman yang namanya zaman Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus dibutuhkan. Kegerakan Roh Kudus dibutuhkan untuk mengungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Saya kasih contoh, memadamkan suara roh. Apabila dalam satu persekutuan, contohnya ketika kita menyembah Tuhan, ada orang yang karunia lidahnya tinggi. Kemudian hamba Tuhan yang memimpin atau pemimpin dalam satu komunitas, dia bingung pada waktu itu mau bikin apa. Ya, karena tidak mengetahui atau mungkin tidak mengetahui panduan bagaimana caranya menuntun orang menyembah Tuhan. Dan pada waktu karunia-karunia Tuhan bekerja, maka itu perlu diarahkan. Untuk itu, mari belajarlah, bertanya kepada hamba Tuhan yang berkecimpung dalam pekerjaan roh, yang mengetahui bagaimana etika, cara berkecimpung dalam pekerjaan roh. Tentunya panduannya lewat kebenaran firman Tuhan, ditambah pengungkapan rahasia kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ciri daripada pelajaran palsu dan sesat, dan ini adalah merupakan kekuatan daripada Kristus palsu, baptisan laut kaca. Kita tahu bahwa ada pemahaman bahwa baptisan laut kaca ini nanti sebentar masih ada kesempatan katanya, di mana orang-orang di situ transit untuk memperbaiki diri. Padahal tidak seperti itu. Saya lanjutkan. Api penyucian sesudah mati yang sama dengan baptisan laut kaca. Ini konsep-konsep yang tidak sesuai dengan pengungkapan kebenaran firman Tuhan. Apalagi penyembahan bisu ataukah penyembahan ribut. Memang di mana ada roh Tuhan bekerja, di situ ada kebebasan. Tapi jangan lupa, bukan kebebasan yang akhirnya kebablasan. Maksudnya apa? Kebebasan yang akhirnya kebablasan karena tidak punya panduan. Tidak ada patron. Itu sebabnya firman itu harus menjadi tongkat pengukur. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Bangkit, ukur bait Allah. Lalu kita ketahui dalam buku pengungkapan, khususnya tentang pelajaran tabernakel, kaki dia itu berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Di situ ada suasana penyembahan, di situ ada alat-alat diukur berdasarkan ukuran-ukurannya, makna rohaninya, manfaatnya apa. Dan saudara tahu ada satu alat lagi dalam ruangan kudus yang berhadap-hadapan dengan tabut perjanjian, namanya Mezbah dupa. Itu berbicara tentang kehidupan penyembahan dan kehidupan doa kita kepada Tuhan. Semua ada panduannya. Jadi kalau ada orang mengatakan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan, maka kita bebas untuk berkreasi. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semua ada aturannya. Apa pesan Tuhan kepada Musa? Untuk disampaikan kepada Besaleel dan Aholiab. Seperti contoh yang kuperlihatkan kepadamu di atas gunung. Ini kata Tuhan kepada Musa. Maka sampaikan aturan itu harus dilaksanakan. Ya, aturan itu kekal selama-lamanya. Untuk itu, kalau ada di antara kita yang masih terlibat dalam penyembahan bisu. Penyembahan bisu itu seperti apa? Pernah saya belajar di satu tempat. Lalu di situ kami ada pelajaran malam. Lalu pada waktu itu yang mengajar katakan begini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya pikir akan dituntun untuk menyembah Tuhan di mana seperti yang saya pahami, karena saya mempraktikkan sesuai dengan apa yang diungkapkan Tuhan. Tapi ternyata di situ mereka mulai hening, tenang. Mari kita menyembah Tuhan. Saya jadi bingung pada waktu itu. Oh, ini yang namanya penyembahan. Penyembahan katanya merenung. Merenung. Betul. Ada ayat yang mengatakan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Tapi penyembahan, saudara tahu dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Akan datang masanya dan sekarang sudah sampai. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi ada patronnya. Sesuai dengan kebenaran, tetapi dihidupkan oleh roh. Kapan roh kita dihidupkan oleh Tuhan? Apabila kita sudah lahir kembali dari air dan roh. Apabila kita sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan penyembahan itu sesuai dengan pelajaran tabernakel, di mana sesudah kita mendengarkan firman, kita menyembah Tuhan. Sesudah meja roti pertunjukan,
imam-imam, para pelayan yang melayani dalam rumah Tuhan pada waktu itu akan pergi ke alat yang terakhir yang namanya misbah dupa. Disitulah kehidupan penyembahan dan doa. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari semakin kemari, semakin Tuhan mengungkapkan isi hatinya, tinggalkan penyembahan bisu. Atau yang begini, penyembahan ribut. Apa ini penyembahan ribut? Mereka menganggap bahwa di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi penyembahannya ribut. Sampai membanting-banting kursi. Ada yang sampai merayap-merayap. Belum lama ini, saya mengantar anak-anak pemuda pergi perkunjungan penginjilan. Dan di satu tempat penggembalaan, sesudah pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak, mari anak-anak muda yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, bisa maju ke depan, ya, waktu itu belum pandemi. Dan ketika mereka maju begitu banyak, ada yang tidak sempat maju karena ruangan tidak cukup, tapi mereka di tempat. Tapi begitu masuk dalam penyembahan, di situ saya kaget, oh seperti ini. Mereka menganggap itu penyembahan. Jadi ada yang ribut, berteriak, memakai bahasa akal, ada yang pukul-pukul bangku, bahkan ada yang maju di depan ketika dilayani. Mereka tendang itu kotak persembahan, lalu terhambur isinya di dalam. Waduh, tim pada waktu itu cukup kerepotan, tapi puji Tuhan bisa diarahkan, kemudian dilayani, dan puji Tuhan akhirnya yang bersangkutan bisa tenang. Lalu memang butuh sesi khusus untuk memberikan pemahaman bagi mereka bahwa penyembahan tidak seperti begitu. Di mana ada roh Tuhan bekerja, memang di situ ada kebebasan, tetapi kebebasan yang terkontrol. Kalau roh Tuhan bekerja, maka di situ ada sejahtera, tidak kusut, tidak ribut. Apalagi ciri dari pelajaran Kristus palsu dan sesat, menyamakan aku dengan nabi-nabi yang lain. Saya ingat beberapa pertemuan yang lalu, di situ ada yang menafsirkan 4 tiang pada pintu gerbang. Itu berbicara tentang Musa, Elia, Henok, dan Tuhan Yesus. Lalu diulang lagi 4 tiang pada pintu tirai. Dan kita sudah banyak belajar, membutuhkan beberapa sesi. Tuhan perlu mengungkapkan. Mereka memang orang-orang spesial yang pernah Tuhan pakai. Ada Henok, ada Musa, ada Elia. Tetapi mereka hanya manusia biasa. Tidak bisa disandingkan dengan Tuhan Yesus. Jadi inilah model-model dari pelajaran Kristus palsu. Apalagi, saya lanjutkan. Merubah firmanku. Kalau merubah di sini, di dalamnya sudah ada bermakna menambah, mengurang, atau mengganti. Dan begitu banyak sekali konsep-konsep selera. Ada hamba Tuhan mengatakan ini inovasi baru yang atas nama petunjuk Tuhan. Untuk itu, jangan sampai kita terlalu memaksakan untuk menafsirkan sesuai dengan konsep atas nama inovasi, atas nama kontekstualisasi, tapi pada akhirnya merubah makna dan merubah perkataan Tuhan. Itulah masalah yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 3. Bagaimana iblis memutarbalikkan ini, merubah. Lalu akhirnya manusia pertama, nenek moyang umat manusia, Adam dan Hawa, tertipu. Oleh sebab itu, gerakan-gerakan ini ada di luar. Makanya kita harus bijak. Ada orang-orang yang menerbitkan Alkitab baru atas nama bahwa itu tidak sesuai dengan yang sekarang. Saya mau katakan hati-hati. Hati-hati. Sebab begitu banyak sekarang orang-orang yang mengaku datang atas nama Tuhan, mengaku mendapatkan petunjuk Tuhan, tapi sebenarnya di mata Tuhan merubah firman Tuhan. Itu sama saja dengan merubah jati diri Yesus, karena Yesus adalah firman. Apalagi, pelajaran Kristus palsu itu selain merubah firman Tuhan, menghina kuasaku. Suatu ketika dalam sebuah komunitas, saya hadir di situ, lalu guru yang mengajar katakan begini, tetangganya rupanya di situ ada persekutuan doa. Ketika persekutuan doa itu masuk dalam suasana penyembahan, lalu di situ ada mencari kepenuhan Roh Kudus. Lalu orang yang sedang mengajar itu katakan begini, saya sangat terganggu. Itu sebabnya katanya waktu itu dia cerita, dia ambil burung merpati, lalu dia lepaskan, dia katakan, terimalah olehmu Roh Kudus. Waduh, saya kaget pada waktu itu. Saya katakan, Tuhan, kalau orang yang sedang berbicara di depan saya ini tidak mengetahui, ampuni dia. Tapi kalau dia sudah tahu, dia berkecimpung dalam pekerjaan Roh Kudus, kemudian dia menghina dengan cara sedemikian, saya begitu takut pada waktu itu, sebab saya ingat firman Tuhan. Siapa yang
menghina Bapa. Siapa yang menghujat pada zaman Bapa, anak masih bisa ampuni. Penghujatan, penghinaan pada zaman anak, Roh Kudus masih bisa ampuni. Tapi menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Untuk itu, kalau kita ada dalam sebuah komunitas, kita diundang hadir dalam sebuah komunitas, lalu kita melihat ada kuasa Tuhan mulai berdemonstrasi, ada manifestasi pekerjaan Roh Kudus mulai bekerja, lalu kita bingung pada waktu itu karena kita belum tahu. Lebih bagus istilah orang Inggris, close your mouth, daripada kita berkomentar, kita menghakimi. Kalau ternyata itu dari Tuhan, maka kita jangan sampai mendapatkan murka Tuhan. Dan di luar sana ada banyak kelompok-kelompok yang sedemikian menghina kuasa Tuhan. Apalagi yang berikut, melarang orang menikah. Memang istilah terjemahan lama selibat, ya, ada istilah kembiri. Itu artinya ada orang-orang yang memang mengambil keputusan untuk tidak mau mencari pasangan hidup karena mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ada. Tetapi kalau ini sudah didoktrinkan, ini sudah dijadikan aturan, mohon maaf, ini berbahaya. Sama dengan kita melabrak firman Tuhan, sama dengan kita melarang satu perintah Tuhan. Ya, ada orang-orang yang memang ditentukan oleh Tuhan untuk mencari pasangan hidup, kemudian melalui pasangan hidup mereka lebih baik. Makanya pesan Paulus dalam suratan Korintus, kalau mereka tidak tahan, lebih bagus mereka menikah. Pertemuan berikut kita akan dalami bagaimana ekor naga yang sedang meliuk-liuk sekarang. Jadi memang kepala daripada ular itu sudah dihancurkan di kemuncak Golgota waktu Yesus mati dan bangkit. Tapi jangan lupa dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, di situ dikatakan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Nanti kita akan mendalami itu pada pertemuan berikut. Kita perlu pendalaman. Sebab ini pelajaran-pelajaran yang seringkali kita tidak ketahui. Ini model pelajaran daripada Kristus palsu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan kesempatan lain kita sambung. Mari umat Tuhan, kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Saya jemput kita berlutut semua, kita masuk dalam penyembahan. Seperti yang sering saya sampaikan, saudara-saudara yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dalam penyembahan sebentar saudara menyerah sungguh-sungguh, hancur hati. Kalau perlu menangis, saya percaya kalau saudara minta kuasa Roh Kudus, saudara mengikuti panduan yang sudah beberapa kali kita belajar dalam channel YouTube ini, saudara pasti akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Yesus Pembaptis Agung Roh Kudus akan membaptis saudara karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sebentar dalam penyembahan kita menyanyi akal, sesudah itu menyanyi memakai bahasa roh, lalu sesudah itu kita menyembah Dia. Mari kita nyanyikan satu pujian. Mari bersama kita katakan, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus
baik, baik buat saya. Haleluya, haleluya. Seberapa kebenaran-Mu yang tertabur, doa hamba-Mu kepadamu, materaikan itu di hati kami, mampukan kami menjadi pelakunya Tuhan. Kami rindu bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Kami rindu diselamatkan. Kami rindu disempurnakan. Untuk itu, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Saat ini sesudah kami mendengar firman-Mu, kami rindu menyembah Tuhan. Kuduskan kami. Saudara-saudara kami yang sangat rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lalu kami yang sudah penuh dengan Roh Kudus, tingkatkan penyerahan kami, agar supaya kami bisa merebut karunia-karunia yang lain. Pekerjaan iblis, kuasa roh jahat yang coba mengganggu kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Kudidata lur hapai konsai. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita menyanyi dalam roh. Ralasamo katrai isdadilam kutna ilai disam ardalam karisma laikan saramayam kurdalasya bosam layak katraskedo ralaman kuriton dalapa unsen seribinili kumayo kumay. Haleluya. Kurina laman sa dia batuleh tanabiako namayakan sa dalamaya. Hurilikin sinamando bato kamalain kun sari hatalapan doy libinikin sali. Uralasan ko naman ang balay turikan sa nahalatang kamanamaya tumili kun adibidiyan. Yesus, haleluya. Kurina na bato kamanikisi dalawa dong bato kaminalawi akun to namali. Humrin lusan alamaya kambani kubilahaya tulisay. Hambrehon glory kon sa namanais. Kuri binilipitan ho sing homi kun sada binilin kun ani peto minaya konsay. Kana batala pita insidi hatuma kuri topela astanton ay lapaton sinda achi ko topin kumanumbi hatula tingkan sinabariana. Kuna pa ang badugo lepinataman tunay pa sila laman kan karapaton to yung patupilahan tunay kun sensene tunutin na ami kun sa dalaman. Kure patatsa na hatun siya kibalikan siya na malawat na ang balik po lima. Kung nato na autahan sa ito kumihin tumihin kuno nila pa kung sanabi. Kure asa yatsing kasi ka naman kung apita na may napalawa kung may. Glory, hallelujah, hallelujah. Rabi laham to naman ako say. Apil waktu beberapa saat tetap kusuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Pakai bahasa roh, mulailah bercerita kepada Tuhan. Sampaikan pergumulanmu. Bawa harapan kerinduanmu kepada Tuhan. Tapi dalam istangku yang sinemai, para petulai kudusan putulai manaya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Kuya tapangkul sa pinalay. Kuri pide tatabasun sentong. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian, tak berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Kita ulang dari awal pujian ini. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkan, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya, haleluya. Sesudah kami menyembah Tuhan, kami percaya bahwa roh kami telah dilawat, mendapatkan penyegaran, disehatkan, dikuatkan. Bahkan jiwa kami tadi dilawat oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami rindu masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu kuduskan dan basuh kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kuasa doa bekerja, menghalangi jawaban dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan perintahkan keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Pertama-tama kami angkat ke atas mezbah-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Biarlah Tuhan berkati pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk program-program yang dijalankan dalam menghadapi COVID-19 bersama dampak-dampaknya. Oh Tuhan Yesus, gerakan vaksinasi yang sedang dilakukan, bahkan aturan-aturan protokol kesehatan yang sedang diterapkan, sehingga satu ketika bangsa kami boleh keluar dari krisis ini, dan bangsa kami boleh dipulihkan kembali. Kami ingat janji-Mu, bahwa bangsa kami, bangsa Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang lain akan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Bangsa kami akan memberkati bangsa-bangsa yang ada. Untuk itu pulihkan negeri kami. Pemerintah dari tingkat pusat sampai ke pelosok negeri kiranya dapat bersinergi dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati mereka. Suami, istri, anak-anak, rumpun keluarga diberkati. Dalam tugas pekerjaan mereka selalu diberkati, dilindungi buat berhasil. Jauhkan dari semua belalang pelahap, jauhkan dari hal-hal yang merugikan, jauhkan dari kecelakaan mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, singkirkan semua. Berkati pekerjaan dari anak-anak-Mu Tuhan, berkati rumah tangga anak-anak-Mu. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan tolong, Tuhan karuniakan hikmat, agar supaya dalam menempuh pendidikan, kami percaya anak-anak kami juga dapat berhasil mencapai cita-cita harapan. Nama-Mu dipermuliakan dalam pertumbuhan, dalam perkembangan anak-anak kami. Kiranya Tuhan tetap dampingi. Takut dan cinta Tuhan selalu ada dalam hidup mereka, sehingga mereka mengasihi Tuhan
Mereka tidak terjerat dalam pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari semua pengaruh-pengaruh yang buruk terhadap anak-anak kami. Lalu biar anak-anak kami tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami mungkin yang sedang bergumul, ada yang sakit, mungkin ada yang terpapar COVID. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tabib yang heran, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Tuhan penyembuh kami. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh iman kami, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kuasa bilur Yesus sedang menyembuhkan mereka. Yang lemah kuatkan, yang susah dihibur, yang jatuh diangkat, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Pelayanan pekerjaanmu di keempat penjuru alam, Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani. Tuhan hibur mereka dengan peneguhan tanda heran dan kuasa. Tuhan lindungi dan jaga mereka. Mereka yang melayani, yang ada di tempat-tempat yang Tuhan rawan bencana, mereka yang ada di tempat-tempat yang berisiko, Tuhan lindungi dan jaga, cukupi semua keperluan kebutuhan. Bahkan Tuhan berkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjadi duta-duta Injil, mewartakan kasih-Mu Tuhan Yesus, untuk memberitakan siapa Yesus kepada orang-orang yang masih terhilang. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Untuk malam ini dan seterusnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami milik-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Hamba-Mu alaskan doa syafaat dan minta terima jawaban dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, saya jemput kita berdiri semua. Kita mau tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Kita nyanyikan ref dari pujian ini. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah pendalaman Alkitab malam ini, kami kembalikan syukur, pengagungan, hormat, terima kasih kami, karena Tuhanlah ibadah boleh berjalan. Tuhan, berkat rohani yang kami dapatkan, doa kami biar itu menjadi kekuatan dan penopang dalam langkah-langkah hidup kami. Setelah ibadah selesai, kalaupun kami masih harus mengerjakan beberapa tugas tanggung jawab kami, dampingi kami, lindungi dan jaga kami. Kami terpelihara dalam kasih-Mu. Kapan waktu kami boleh bertemu dalam anugerah Tuhan, dalam channel YouTube ini, atau di tempat-tempat lain, kami boleh berkumpul beribadah, nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, kami ikat, kami hancurkan kekuatannya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Tamida ailah satubikus mai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan, angkat wajah-Mu. Tadakan kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulang. Terima anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan biar kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiganya memberkati hidupmu, rumah tanggamu, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Haleluya, semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini, dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.